Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info tentang koin PP yang semakin menggila, kenaikan yang sangat luar biasa. Tetap Dio riset mandiri, semua risiko masing-masing, karena di dalam bermain kripto bisa cuan mendadak ataupun mampus mendadak. Cara kasarnya begitu ya. Jadi ditanggung masing-masing ya. Namun demikian, saya mereview sebatas yang saya tahu. Untuk koin PP itu dilihat dari sisi manapun, inilah the next doge yang sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Jadi yang di grup ya saya kasih plan satunya di sekian-sekian, TP sekian-sekian, yang di untuk long invest sekian-sekian. Tetap saya tuntun secara detail yang di grup ya. Kalau yang di luar ya paling nggak tahu juga ngeh atau enggak kalian ya. Kalau yang nggak paham agak gaptek ya, masuk grup, masuk komunitas, bisa japri, telepon, video call segala macam tentang kripto. Dan sabar, di sini invest long untuk cuan besar, itu pemenang adalah long invest ya. Banyak hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pemula-pemula jangan berhayal main lepret ingin kaya mendadak ya. Nanti juga saya akan sampaikan. Kemarin si Win yang gagahan sekarang lagi menderita 100 juta US dollar melayang. Dia lagi stres gara-gara main future di Antam Bandar. Mohon maaf agak batuk saya. Langsung saya akan kasih berita-berita dan TA yang perlu kalian ketahui. Tapi untuk PP nggak perlu diragukan lagi. Paling jos, paling nyos, dan dikatakan jenak doge. Dan langsung nanti akan saya kasih info-infonya untuk kalian ya. Kita akan tengok dulu harga PP saat ini. Nendang ya di 0,2. Gila, market capnya sudah masuk 85 triliun saja. Gila, 447,88 ribu holdernya meningkat terus. Ini satu hal yang kita tidak bisa kita anggap enteng atau remehkan. Koin PP dengan kapitalisasi terbesar, rankingnya terbagus, dan next doge nggak bisa diragukan lagi. Kita lihat juga Bitcoin dominannya masih 64,48. Nanti kalau terjun sampai di angka 50%, wah ya sudah nggak ketulungan harga PP. Mana market cap gede itu artinya secara fundamental investornya banyak di situ. Jadi investor itu dengan uang modal besar triliunan itu nggak sembarangan masuk, asal masuk koin sembarangan. Dia tuh modal gede sekali, rugi besar. Makanya dia masuk riset prabayar yang mahal. Ditentukannya dia sekarang masuk ke PP ya gitu. Dan kita akan juga nanti TA dan info-info saya kasihkan. Kemarin juga yang ada di grup sudah saya sampaikan TA 4 jam ini ya. Ini tadi sudah saya sampaikan di sini nih, resisten secara telanjang tuh di sini ada resisten. Ini kalau terjadi double top di sini, maka yang masuk kemarin di 0,17 penurunan kemarin, maka di sini TP tadi yang grup yang di grup sudah saya sampaikan. Ini sudah waktunya TP, nanti turun berapa, kemudian mungkin arahnya akan ke atas lagi. Untuk PP ini cukup satu kali lompatan lagi sudah masuk ATH. Jadi tidak ada koin lain kecuali PP dan ETH. ETH itu nggak sampai 100% lagi udah masuk harga tertinggi baru, juga termasuk PP. Jadi banyak investor yang masuk ke PP sama ETH. Ini sudah break ya. Yang suka tarik-tarik garis trennya ini udah break. Artinya ini patternnya pattern bullish. Tinggal kita menunggu saja. Walaupun bullish kan di sini tetap akan bermain-main, tapi arahnya akan ke atas ya. Jadi nanti target selanjutnya lurus dengan ini nih. Jadi antara sekitar harga di 0,0014 ya. Sekarang kan 0,0012, nanti 0,0014 di sini TP kedua. Yang trade pun di dalam sebetulnya saya kasih info secara detail yang di grup itu ya. Ini kalau dilihat dari awan Ichi Kiwir ya, juga kita lihat saya udah kemarin sudah saya prediksi nanti antaranya di tanggal 13 akan baru pump
tanggal 13 itu karena tanggal 13 itu di sini areanya di sini ya. Tapi ini sudah gunting awan MA yang biru ke atas gunting yang merah, artinya di sini konfirmasi bye-bye. Akan tetapi perlu diwaspadai bahwa di sini sama ini resisten juga sama di resisten awan Ichimoku. Ini bisa turun ke sini. Menurut saya bisa turun. Nah, nanti masuk yang pas itu antara tanggal 12. Tanggal 12 posisi di sini. Ini akan membentuk awan hijau. Ya, akan trot ke sana. Ya, ataupun kalau dilihat dari Elliott Wave itu kan ya 1 naik, 2 turun, 3 seleng lagi. Ini 1, ini 2. Ini 1 ya, 2, 3 cerot lagi ke atas. Ya santai aja bikin TA juga ngasal-ngasal tapi maknanya bener. 1 naik, ini 1 web Elliott, 2 cerot turun, 3 akan naik kenceng lagi melebihi dari yang 1. Mungkin di ATA baru bisa kawan, bisa ya. Jadi yang kemarin masuk di sini tuh ini kalau demandnya kuat langsung ke sana bisa. Skenario 1, skenario 2 ini ada perosotan TK, ini bisa bermain-main. Ini resisten itu udah mulai turun ini. Nah ini nanti di sini nih, di sini kita masuk tanggal 11-12 masuk pas ini baru akan ke sana. Dan nanti paling turun di 019. Ini kan sekarang 0,2. Jadi nggak banyak koreksi kecil terus ke atas lagi. Karena kalau dilihat dari time frame yang lebih besar lagi di daily-nya ya, ini itu kemarin kan ini sudah gunting biru ke bawah, itu waspada takutnya di sini. Kalau RSI kan nunggu di bawah, ini belum ke bawah, tapi ini ditahan sama awan support awan Ichimoku ini. Dari sini bisa pembalikan terus ke sana ya. Karena kalau dilihat dari 3D-nya, di 3D-nya itu sangat positif tuh, sangat positif. Jadi turun hijau naik merah, turun hijau naik merah, dan di sini bermain-main di awan ini. Awan ini nanti akan ke sana, mudah-mudahan akan ke sana. Karena selalu kita jual tuh di atas awan. Kalau awan merah itu pasti kejebol di atas. Ini kejebol di atas. Ini awan merah juga kejebol di atas. Jadi kita akan lebih tinggi lagi nanti di sini. Ya, tapi tetap kalian Dior, kita juga akan masuk ke berita-berita yang mantap, nggak perlu diragukan lagi menurut saya. Ini saya kasih berita dulu si Win ini. Ya, hati-hati yang baru-baru main lepret ya. Kemarin yang sempat geger itu, yang lepret-lepret umpamanya yang pemula-pemula itu mending nggak usah tahu main lepret tuh judi. Kalau mau kaya dadakan daripada main lepret, mending ke Alas Purwo sana ya. Pokoknya kalau nggak mati ya kaya gitu aja. James Win mengungkapkan bahwa ia mengalami insomnia, serangan panik dan tekanan psikologis sejak mengurangi aktivitas perdagangan berisiko tinggi yang sempat membuatnya menjadi tokoh utama di dunia kripto meskipun masih terbebani oleh kerugian sebesar 100 juta US dollar ya. Si Win ini mengaku kesulitan untuk mengabaikan godaan dan kembali berdagang. Ia mencoba untuk menenangkan diri. Ini lagi kacau si James Win ini. Kemarin yang sempat gue masuk di HIP, di Hyperliquid ya, kemudian di PP, kemudian masuk di BTC, semua hancur. Data-data itu dibaca bandar mau apa, hancur lebur si James ini ya. Si James Win itu hancur. Ini untuk pemula, untuk pelajaran, nggak usah gagahan main future, main lepret ya. Mending swing spot, trade spot, aman. Kita hanya nominal yang turun, koinnya masih utuh, itu pun masih banyak yang gemboran. Padahal yang teman-teman kita yang habis-habisan main lepret tuh habis sama sekali, ondal-ondal pulang tinggal celana dalam doang. Ya ini 100 juta dolar kayak apa harganya, uangnya seberapa itu nggak main-main. 100 juta US dollar kerugian di si Win ini yang kemarin ngacak-ngacak PP naik turun di Hyperliquid, di Porto Coin ini orangnya jengking ya. Waduh,
Ini info PP yang menarik untuk kalian simak di sini ya. Saat ini PP diperdagangkan di sekian. Wah, pokoknya saat ini PP diperdagangkan sekian. Kita mengeluarkan biaya sekitar 11, sekian juta, sekian 11.890 US dollar untuk 1 miliar token PP. Saat ini bagi banyak investor itu adalah taruhan kecil dibandingkan dengan potensi kenaikan yang dapat diberikan oleh koin meme seperti PP ini. Jadi banyak yang akan masuk miliaran ya. Kita singkat saja mengapa PP bisa melebihi Shiba dan Doge. Koin meme cenderung melonjak pada tahap akhir pasar bullish ketika Bitcoin dan Ethereum mulai melonjak dan keuntungan berputar ke altcoin yang lebih kecil. Koin meme biasanya mengalami rally liar. Jika pasar memasuki mid bullish penuh, PP dapat dengan mudah memanfaatkan gelombang itu dibandingkan dengan raksasa seperti Doge dan Shiba. Tuh ya, PP masih dalam tahap awal pertumbuhan. Dogecoin menarik perhatian Elon Musk dan memiliki profil yang lebih umum, tetapi keuntungannya dibatasi oleh kapitalisasi pasarnya yang sudah besar. Shiba telah membangun banyak infrastruktur staking NFT, bahkan layer 2 miliknya sendiri, tetapi itu juga berarti dibutuhkan lebih banyak modal untuk penggerakan harga secara besar-besaran ya. Itu kalau PP marketnya masih kecil. Beda PP ya, PP sudah diposting sama si Trump ya, kerjasama dengan Binance ya, pasti mendukung PP. Sebaliknya PP cepat berasal dari meme dan dirancang untuk bergerak cepat. PP masih relatif kurang dikenal oleh pemain besar, tetapi ini dapat merubah dengan cepat dalam lingkaran yang didorong oleh sesuai ya, sensasi kapitalisasi pasar yang lebih kecil dan harga masuk yang lebih murah ataupun lebih rendah membuat lebih fluktuatif, tetapi juga memberikan lebih banyak ruang untuk tumbuh dan untuk cuan besar. Sinyal volume perdagangan tinggi, minat aktif. Salah satu alasan utama mengapa PP tetap menjadi sorotan dan volume perdagangan di pulsa-pulsa besar seperti Binance, Coinbase, dan Kraken. PP mencatat volume perdagangan harian sekitar 760 juta US dollar. Wah, mantap. Ini bukan hanya hal yang sehat, tetapi juga sebanding dengan raksasa di bidang koin meme ya. Dogecoin misalnya diperdagangkan di sekitar sekian masih kalah dengan PP. Wah, mantap juga ya, betul-betul mantap. Ini juga ada PP akan naik lebih tinggi. Fraktal yang akrab memberi sinyal potensi kenaikan, kawan. Kita nggak perlu takut, koin yang paling jos menurut saya. Pasar mata uang kripto terus menghadapi konsolidasi yang tidak menentu dengan Ethereum di perdagangan sekian sejak ini pokoknya ya. Namun di tengah ini ada sinyal fraktal yang familiar menunjukkan potensi kenaikan harga. Toko kripto telah menunjukkan pola fraktal yang sangat familiar. Wah, ngecoh ini ya. Yang terjadi pada grafik PP yang dapat mengisyaratkan rally signifikan di masa mendatang ketika membandingkan struktur harga saat ini pada bulan Juni tahun 2025 dengan pengaturan breakout sebelumnya dari bulan Maret 2024 dan November 2024. Kesamaannya sulit untuk diabaikan. Dalam kedua kasus sebelumnya, PP membentuk pola segitiga menurun dan diikuti oleh fase konsolidasi dasar ditandai oleh zona akumulasi merah. Setelah harga stabil dan investor yang lemah mulai beraksi, PP meroket ke atas memberikan keuntungan yang eksplosif. Wah, tinggi keuntungannya, dan ini akan terjadi lagi, kawan, tuh ya. Melihat grafik saat ini, struktur Juni tahun 2025 meniru pengaturan yang sama persis. Garis tren menurun konsolidasi menyamping di dalam tentang diakumulasi yang sudah dikenal dan tanda-tanda awal momentum bullish yang diperbarui PP saat ini diperdagangkan di sekian. Pokoknya langkah selanjutnya untuk PP jika fraktal ini terjadi serupa dengan siklus sebelumnya, hal ini dapat memicu rally besar-besaran untuk PP yang berpotensi mendorong
condong ke Yona 0,004 hingga 0,005. Waduh, hampir Rp1. Berdasarkan proyeksi histori, hal ini akan menandai pergerakan berlipat ganda dari level saat ini dan menegaskan kembali kecenderungan PP untuk melonjak tajam setelah level resisten utama ditembus. Wah, mantap. Sementara pasar yang lebih luas tetap jos pokoknya ya. Itu ajalah untuk PP, nggak usah panjang-panjang. Yang penting kita akan melihat bersama akan cuan ya, dilihat dari fundamentalnya, dari TA-nya. Belum nggak main-main si Trump saja sampai mecat Powell dan diganti oleh yang baru, nanti bisa dipangkas 100 kali di tahun ini. Wah, menghayalnya gak karuan. Si Trump aja mengharapkan pemangkasan suku bunga, gak dipangkas-pangkas sampai pecat si Powell. Dengan orang Katram nanti yang akan diangkat ya ngikut Katram saja. Kita ngikut Katram. Nah, Katram sekarang mempromosikan PP, dia kerjasama USD 1 dengan G-Shed. Kok kurang apa di PP secara fundamental ya. Koin yang dikatakan madu ini ya, madu benar. Tinggal kita sabar, kuat enggak. Kalau nggak sabar, nggak kuat ya kalian tidak mampu terseleksi alam, pelanggar pelongo doang. Kalau saya tetap TP1 nanti di grup di sekian persen TP1, TP2 nya sekian, yang di luar ya urusan kalian. Mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin PP nggak akan kemana-mana. Koin paling jos saat ini dengan kapitalisasi, dengan rankingnya tidak tergeser-geser. Hari ini juga banyak yang cuan, yang kemarin masuk dengan ratusan juta sekarang sudah dapat puluhan juta kali ya. Mungkin itu aja. Tetap dior, tetap riset sendiri. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian, dan saya tidak mengajak-ngajak untuk membeli koin tertentu. Saya hanya mereview sebatas yang saya tahu. Dari 35 triliun sampai ratusan triliun dan naik berkali-kali lipat, 10, 20, 30, 40 kali lipat sudah pernah di PP. Secara panjang saya membahas PP, berhasil dari tidak ada yang membahas sampai semua membahas. Dan saya sudah 1 tahun lebih sampai melekok saya bahas PP, dan cuan tentunya juga saya sudah banyak. Yang ikut-ikut saya sudah lama juga sudah banyak. Yang baru-baru sabar nunggu berikutnya. Saya pun menunggu lama, bukan menunggu sebentar ya. Mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuan.